Dipimpin Santi Cazorla, Real Oviedo balik ke La Liga setelah 24 tahun. Di usianya yang kini 40 tahun, Santi Cazorla masih unjuk pengaruh di lapangan hijau. Ia berhasil memimpin comeback gemilang Real Oviedo untuk kembali ke La Liga setelah 24 tahun. Oviedo tampil di babak playoff untuk memperebutkan jatah terakhir promosi ke La Liga usai finish di urutan yang ketiga. Mereka bersaing dengan Mirandes, Racing Santander, dan juga Almera. Kemenangan dramatis atas Mirandes mengantarkan Oviedo kembali ke divisi teratas Liga Spanyol setelah 24 tahun. Gabung Barcelona, Joan Garcia diteror ancaman sampai harus ganti nomor ponsel. Pemain baru Barcelona Joan Garcia terima ancaman setelah ia jejakkan kakinya di Camp Nou Stadium. Kiper muda ini bahkan sampai terpaksa mengganti nomor ponselnya untuk menghindari dari masalah tersebut. Meskipun mendapatkan reaksi keras, beberapa mantan rekan tim dari Joan Garcia di Spanyol telah menunjukkan dukungan kepada dirinya. Meskipun itu mereka lakukan secara diam-diam. Klub soal Florian Wirtz, Liverpool dapat pemain berbakat istimewa. Jurgen Klopp mengomentari transfer dari Florian Wirtz ke Liverpool. Klopp meyakini bahwa mantan klubnya itu sudah mendatangkan pemain yang tepat. Jurgen Klopp pun yakin bahwa Liverpool sudah mendatangkan talenta istimewa ke Anfield Stadium. Bahkan ia tak sabar untuk menyaksikan aksi dari Florian Wirtz bersama Liverpool. Guardiola bakal panggil skuad dari Manchester Biru. Pep Guardiola menegaskan bahwa Manchester City akan memangkas skuad mereka sebelum musim baru dimulai. Beberapa pemain yang tidak ikut ke dalam tur Amerika sudah dikaitkan dengan pintu keluar dari Etihad Stadium. Nama-nama seperti Jack Grealish, Calvin Phillips, dan juga Kyle Walker tidak ikut serta. Sementara Mateo Kovacic menarik minat dari beberapa klub. Guardiola mengakui bahwa skuad yang terlalu besar membuatnya tidak bisa memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Joe Bellingham bukan penerus Jude Bellingham di Borussia Dortmund. Keberhasilan Joe Bellingham menggetarkan jala Mamelodi membuatnya mencetak gol debutnya untuk Borussia Dortmund. Joe baru saja didatangkan Dortmund dari Sunderland di musim panas ini dengan transfer senilai 30 juta euro. Namun Joe tak mau dianggap ingin mengikuti jejak dari sang kakak. Ia bertekad untuk menjadi dirinya sendiri. Keputusannya bergabung ke Dortmund juga bukan ingin meniru Jude Bellingham. Joe Bellingham merapat ke sinyal Iduna Park karena yakin bakatnya bisa berkembang di sana. Nico Williams kini dibenci oleh Athletic Bilbao. Kabar transfer dari Nico Williams ke Barcelona membuat para fans dari Athletic Bilbao perang. Winger Spanyol itu kini dibenci, dan momen terlihat dari mural Nico yang dihapus supporter Bilbao. Wajah pemain 22 tahun itu tak terlihat lagi pada mural tembok raksasa di Barakaldo. Di tembok itu tadinya ada mural bergambar Iker Muniain dan juga Inaki Williams, dan wajah Nico yang berada di tengah dihapus dan diganti dengan tulisan. Real Madrid menang atas Pachuca. Real Madrid berhasil mengalahkan Pachuca di laga matchday kedua grup H Piala Dunia Antar Klub 2025. Gol-gol Madrid dipersembahkan oleh Jude Bellingham, Arda Güler, dan juga Federico Valverde. Sementara gol Pachuca dihasilkan oleh Elias Montiel. Hasil ini membuat Madrid menempati puncak klasemen grup H dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Trent Alexander-Arnold masih gitu-gitu aja. Real Madrid berhasil mengalahkan Pachuca di Piala Dunia Antar Klub. Pemain Trent Alexander-Arnold kembali mendapatkan sorotan. Di laga itu Trent menjadi starter bagi Madrid, dan bek sayap anyar itu kini bermain 78 menit di atas lapangan. Dari segi statistik, Trent masih kurang impresif. Ia hanya membuat 53 kali sentuhan, sekali intercept, sekali error, dan 3 kali crossing yang tak akurat, dan sekali membuat dribble. SofaScore bahkan memberi rating 6,6 dan menjadi yang paling rendah di Real Madrid setelah Raul Asensio yang mendapatkan kartu merah. Inter belum mau melepas Hakan Çalhanoğlu. Masa depan dari Hakan Çalhanoğlu lagi dispekulasikan. Inter Milan sebagai klub pemilik rupanya belum berminat melepas pemain asal Turki tersebut. Terkait spekulasi Hakan Çalhanoğlu tersebut, CEO Inter yakni Beppe Marotta menegaskan mantan pemain dari AC Milan itu bahagia dan belum ada keinginan untuk segera pergi. Kalau memang Çalhanoğlu punya rencana lain di musim depan, maka klub siap untuk membicarakannya.
Andre Onana didekati klub asal Prancis. Kiper MU yakni Andre Onana menarik perhatian dari AS Monaco. Pendekatan pun sudah dilakukan oleh klub asal Prancis tersebut. Menurut laporan ESPN, Monaco sudah membuka komunikasi dengan perwakilan dari Onana dan mereka meminta informasi terkait potensi transfer Onana di bursa musim panas kali ini. Namun Monaco nampaknya masih harus gigit jari. Onana disebut masih amat betah di Manchester dan belum punya keinginan untuk pindah. Kiper internasional Kamerun itu berencana balik ke tempat latihan di Carrington di bulan depan. 3 klub Eropa desak Real Madrid pinjamkan Arda Güler. Masa depan dari Arda Güler di Santiago Bernabeu kembali menjadi sorotan menyusul laporan dari Real Madrid yang menyebutkan bahwa 3 klub Eropa yakni Juventus, Leverkusen dan Newcastle United dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk gelandang internasional Turki tersebut. Güler berpikir realistis. Ia mengaku bahwa ia belum secara aktif berpikir untuk tinggalkan klub tersebut, tapi ia harus mempertimbangkan pilihannya jika ia terus dikesampingkan oleh sang pelatih. John Stones tegaskan tak mau pergi dari Manchester City. John Stones menyisakan 1 tahun lagi kontraknya di Manchester City dan dia menegaskan masih ingin bersama The Citizen. Saya ingin tetap berada di sini. Saya di sini untuk membantu tim. Saya tidak tahu apakah ada spekulasi, tetapi saya berharap ini akan mengakhirinya, kata dari John Stones. Meski dalam spekulasi, John Stones masih dibawa oleh Guardiola ke ajang Piala Dunia antar klub dan John Stones menegaskan sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa segera bugar. AS Roma siap jual Evan Dika. AS Roma tawarkan Real Madrid kesempatan untuk bisa mendatangkan bintang mereka asal Pantai Gading yakni Evan Dika seharga 40 juta euro. Diungkapkan oleh Defensa Central, Roma telah secara langsung tawarkan bek tengahnya tersebut kepada Madrid di akhir bulan ini. Dika dinilai cocok dengan profil bek tengah modern karena ia kuat secara fisik, kidal, tenang dalam penguasaan bola dan berpengalaman di level papan atas. Cueki Arsenal, Maguire siap lahir batin gabung dengan Liverpool. Maguire dikabarkan enggan memutuskan bergabung dengan Arsenal di musim panas ini. Kabar tersebut langsung membuat Liverpool siaga 1 untuk bisa mengamankan sang bek andalan Crystal Palace tersebut. Dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa Gueye menginginkan jaminan permanen reguler dari manajer Arsenal yakni Mikel Arteta jika ia nantinya pindah ke Emirates Stadium. Namun posisinya akan sulit menyaingi duo William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes yang telah menjadi tulang punggung di lini belakang The Gunners dalam 2 musim terakhir. Kehabisan kesabaran Galatasaray beri ultimatum kepada Victor Osimhen. Galatasaray mulai kehilangan kesabaran menunggu keputusan dari Victor Osimhen. Klub Turki itu dikabarkan telah memberikan ultimatum kepada striker Nigeria tersebut untuk segera menentukan masa depannya. Wakil Presiden Galatasaray Abdullah Kafugu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas sikap dari Osimhen yang menegaskan bahwa waktu semakin sempit dan klub tidak bisa menunggu selamanya. Klub Turki itu dikabarkan telah memberikan batas waktu kepada agen dari Osimhen. Mereka meminta keputusan final setelah liburan musim panas usai atau mereka akan mencari alternatif yang lain. Manchester United segera datangkan gelandang timnas Portugal. Menurut laporan dari Kauset, Manchester United tengah merencanakan langkah untuk bisa mendatangkan Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Palhinha sebelumnya bekerja sama dengan Ruben Amorim saat keduanya masih di Sporting Lisbon, dan hubungan itulah yang diyakini menjadi faktor penting dalam rencana transfer tersebut. Disebutkan bahwa raksasa Bavaria terbuka kepada kemungkinan melepas sang gelandang, terutama karena musim lalu dia jarang dimainkan oleh sang pelatih Vincent Kompany. Agen Palhinha pun dikabarkan sedang menjajaki opsi untuk bisa membawanya kembali ke Premier League. Dengan pengalamannya di bawah asuhan Ruben Amorim, Palhinha diperkirakan akan langsung nyetel dengan lini tengah dari Setan Merah. Theo Hernandez langkah lagi tinggalkan AC Milan. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan semakin tidak menentu seiring dengan minimnya kepastian soal kontrak barunya. Bek kiri asal Prancis itu kini disebut-sebut berpotensi hengkang dalam waktu yang dekat ini menuju ke Al Hilal. Dalam perkembangan terbaru yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Theo Hernandez kini dikabarkan mulai mempertimbangkan tawaran dari Al Hilal secara serius. Perubahan sikap ini terjadi seiring buntunya negosiasi dengan AC Milan. Perwakilan
Wakilan dari Theo kini dilaporkan tengah berdiskusi dengan pihak Al Hilal. Pemain yang masih berusia 26 tahun itu tak lagi menutup peluang pindah menuju Timur Tengah. MU goda Barcelona 2,6 triliun untuk bisa melepas Rafinha. MU nampaknya serius ingin bisa mengakhiri masa produktivitas di lini serang musim depan. Ineos sebagai pemilik baru dikabarkan telah mengajukan tawaran mengejutkan senilai 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Rafinha, bintang Barcelona yang sedang naik daun. Angka ini bahkan disebut membuat Barcelona kaget karena mereka tidak menyangka MU akan membidik sang pemain dengan harga setinggi itu. Rafinha sendiri sedang dalam masa kemasannya bersama Barcelona. Kedatangan Rafinha bisa menjadi pertanda buruk bagi Haaland dan juga Joshua Zirkzee. Dua striker muda itu belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan, sehingga MU mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas sang pemain. Paul Pogba sepakat gabung dengan AS Monaco. Paul Pogba akan kembali bermain di kompetisi Eropa. Gelandang asal Prancis tersebut akan menandatangani kontrak bersama AS Monaco. Pogba telah menyepakati perjanjian verbal berdurasi 2 tahun dengan klub Ligue 1 tersebut. Ia disebut menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Kesepakatan ini mengakhiri masa vakum dari Pogba dari dunia sepak bola profesional. Sebelumnya ia menjalani skorsing akibat pelanggaran doping.